Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching to my channel. My name is Itsarifani from level 2B S1 Pharmacy School at Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. How are you, friend? Hopefully fine. Don't be sad anymore because of the coronavirus. We cannot walk. It is better to study with me on this channel. Here I will explain the toxic effects of a substance. Efek toksik suatu zat. Pertama yaitu prinsip umum efek toksik. Kedua, spektrum efek toksik. Ketiga, dampak efek toksik. Keempat, ada sifat hubungan dosis respon. Kelima, ada faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik. Prinsip umum efek toksik. Efek toksik suatu zat akibatnya sangat bervariasi. Zat, target, organ, mekanisme aksi, dan besarnya. Dosis meningkatkan kemampuan menilai keterbahayaan suatu zat tindakan pencegahan. Efek toksik dimulai adanya interaksi biokimia antara zat toksik atau metabolit aktif dengan bagian tertentu dari makhluk hidup atau reseptornya. Spesifik, tetapi lebih sering terjadi melalui interaksi zat toksik dengan struktur spesifik atau dengan reseptornya. Spektrum efek toksik. Efek toksik dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara, antara lain: pertama, berdasarkan target organ, hepatotoksik, nephrotoksik, hemotoksik, genotoksik, ototoksik, neurotoksik, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan waktu dan tempat efek toksik timbul. Dampak efek toksik. Yang pertama, efek kesehatan, yaitu fibrosis, granuloma, demam, alergi, kanker, mutasi, teratogen, dan sistemik. Yang kedua, ada efek akut. Keracunan fenol dapat menyebabkan diare. CO dapat menyebabkan hilang kesadaran atau kematian dalam waktu singkat. Yang ketiga, efek kronis, yaitu menghirup udara benzen, senyawa hidrokarbon terklorinasi seperti kloroform, karbon tetraklorida dalam kadar rendah. Sifat hubungan dosis respon. Pengertian dosis respon dalam toksikologi adalah proporsi dari sebuah populasi yang terpapar dengan suatu bahan dan akan mengalami respon spesifik pada dosis, interval, waktu, dan pemaparan tertentu. Lethal dose 50 atau LD50. LD50 merupakan dosis tunggal derivat suatu bahan tertentu pada uji toksisitas yang pada kondisi tertentu pula dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi uji atau hewan percobaan. Aplikasi dosis respon. Nilai LD50 tidak ekuivalen dengan toksisitas, tapi nilai ini dapat diinterpretasikan dalam nilai TD atau toxic dose dan ED atau effective dose. Toxic dose adalah dosis dari suatu bahan yang dipaparkan pada suatu populasi dan pada tingkat dosis tersebut sudah dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh hewan percobaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik. Yang pertama ada faktor manusia, meliputi umur dan status gizi. Kedua, faktor lingkungan, meliputi faktor fisik dan faktor sosial. Review jurnal dengan judul Efek Toksik Minyak Atsiri Limbah Daun Kayu Manis atau Cinnamomum burmani dalam mengendalikan Helopeltis anthony signoret pada tanaman kakao secara in vitro. Abstrak, efek toksik minyak atsiri limbah daun kayu manis atau Cinnamomum burmani terhadap hama pengisap buah kakao Helopeltis anthony atau Hemiptera miridae telah dilakukan di greenhouse Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Layang Solok, Sumatera Barat pada April sampai Mei 2016
Percobaan bertujuan untuk mengetahui konsentrasi minyak atsiri limbah daun kayu manis yang efektif dalam menolak dan mematikan antoni. Percobaan disusun dalam bentuk rancangan acak lengkap 5 perlakuan dengan 4 ulangan. Perlakuan tersebut adalah minyak atsiri limbah daun kayu manis 0,05 ml per tabung, 0,10 ml per tabung, 0,20 ml per tabung, dan 0,50 ml per tabung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak atsiri limbah daun kayu manis konsentrasi 0,05 ml per tabung dan 0,10 ml per tabung mampu menyebabkan terjadinya penolakan sebesar 0,03%. Dan minyak atsiri limbah daun kayu manis konsentrasi 0,50 ml per tabung mampu menyebabkan kematian tertinggi pada H. antoni sebesar 57,50%. Konsentrasi yang digunakan mempunyai daya toksik yang tinggi, langsung melumpuhkan dan mematikan H. antoni dalam waktu 6 jam, sehingga sifat menolak tidak teramati. Kata kunci: Halopeltis antoni, Cinnamomum burmani, dan pestisida nabati dan kakao. Pendahuluan. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014, produktivitas kakao di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 510 kg per hektar. Namun, pada tahun 2015 diestimasi menurun menjadi 411 kg per hektar. Penurunan produksi kakao disebabkan oleh berbagai kendala. Menurut Atmaja tahun 2003, salah satu kendala utama dalam budidaya kakao di Indonesia adalah serangan hama, yaitu serangga pengisap buah Halopeltis antoni atau Hemiptera piridae. Bahan dan metode penelitian ini dilakukan di Greenhouse Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Balitro, Kebun Percobaan Laying, Solok. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Data pengaruh toksik minyak limbah daun kayu manis atau Cinnamomum burmani terhadap sifat menolak dan kematian H. antoni disajikan dalam bentuk deskriptif. Minyak limbah daun kayu manis disediakan dalam konsentrasi 100%. Penelitian disusun dalam rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan dengan perlakuan, yaitu A. Aqueous atau kontrol negatif, B. Minyak limbah daun kayu manis 0,05 ml per tabung, C. Minyak limbah daun kayu manis 0,10 ml per tabung, D. Minyak limbah daun kayu manis 0,20 ml per tabung, E. Minyak limbah daun kayu manis 0,50 ml per tabung. Konsentrasi minyak kayu manis dimodifikasi dari penelitian Nurmansyah tahun 2011, volume Hasil tabel 1. Pengaruh senyawa volatil minyak limbah daun kayu manis terhadap sifat menolak H. antoni selama 6 jam perlakuan. Perlakuan N sama dengan 4 dengan hasil menolak persen kurang lebih SE. Kontrol 0,05 ml per tabung menghasilkan 0,03 kurang lebih 0,02. 0,10 ml per tabung menghasilkan 0,03 kurang lebih 0,01. 0,20 ml per tabung menghasilkan 0,00 kurang lebih 0,00. 0,50 ml per tabung menghasilkan 0,00 kurang lebih 0,00. Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda pada masing-masing kolom berbeda nyata pada taraf uji 5% DNMRT. Tabel 2. Pengaruh senyawa volatil minyak limbah daun kayu manis terhadap kelumpuhan dan kematian H. antoni selama 6 jam perlakuan. Perlakuan N sama dengan 4 dan kematian persen kurang lebih SE. Kontrol 0,05 ml per tabung menghasilkan 27,50 kurang lebih 5,52. 0,10 ml per tabung menghasilkan 40,00 kurang lebih 8,16. Perlakuan dengan 0,20 ml per tabung menghasilkan 45,00 kurang lebih 10,0. 0,50 ml per tabung menghasilkan 57,50 kurang lebih 7,26. Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda pada masing-masing kolom berbeda nyata pada taraf uji 5% DNMRT. Pembahasan
Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa efek menolak dari minyak limbah daun kayu manis hanya terlihat pada konsentrasi rendah. Dari penelitian yang dilakukan, minyak limbah daun kayu manis pada konsentrasi rendah 0,05 mili per tabung dan 0,10 mili per tabung mampu menolak serangga H. amthoni sebesar 0,03%. Namun pada konsentrasi tinggi 0,20 mili per tabung dan 0,50 mili per tabung, serangga tidak ada yang menolak perlakuan. Hal tersebut diduga terjadi karena konsentrasi yang tinggi telah menyebabkan kelumpuhan dan kematian yang cepat terhadap H. amthoni sehingga serangga tidak sempat lagi untuk pindah ke tabung 2 atau menolak. Jadi apabila digunakan sebagai penolak, maka konsentrasi yang digunakan cukup konsentrasi yang rendah di bawah 0,05 mili per tabung. Jika dibandingkan dengan penelitian Nurmansyah 2011, minyak serai wangi konsentrasi 0,10 mili per tabung mampu menolak serangga H. amthoni setelah hari pertama perlakuan sebesar 73,33%. Ternyata pengaruh minyak limbah daun kayu manis lebih toksik dan cepat mematikan H. amthoni dibandingkan minyak serai wangi. Kesimpulannya adalah minyak limbah daun kayu manis memiliki kemampuan menolak serangga H. amthoni, yaitu pada konsentrasi rendah 0,05 mili per tabung dan 0,10 mili per tabung sebesar 0,03%. Konsentrasi minyak limbah daun kayu manis 0,50 mili per tabung mampu menyebabkan kematian tertinggi H. amthoni sebesar 57,50%. Konsentrasi yang digunakan mempunyai daya toksik yang tinggi, langsung melumpuhkan dan mematikan H. amthoni dalam waktu 6 jam, sehingga sifat menolak tidak teramati. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like and subscribe channel saya ini ya. Jangan lupa juga follow IG saya, Itzadifani99. Ditunggu ya guys.